pangkalan ijazah dan sertifikat profesi. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana cara kita mengeceknya, ya, kita bisa masuk ke browser kita. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang rasanya bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu semua melalui channel ini. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan di tahun 2025 ini pelan-pelan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mensubscribe channel ini. Semoga info-info yang saya bagikan melalui channel ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu semua yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan melalui channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas tentang dunia pendidikan, baik itu PPG, CPNS, P3K, dan lain-lain. Jadi di-subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengecek data kemahasiswaan PPG kita. Jadi video ini saya tujukan kepada Bapak Ibu guru yang sudah lulus dalam pendidikan profesi guru, baik itu di tahun 2024 kemarin yang piloting 1, 2, dan 3 maupun di lulusan-lulusan sebelumnya, dan bagi Bapak Ibu yang baru nantinya lulus seleksi administrasi yang nantinya akan mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua, ketika kita terpanggil dalam mengikuti pendidikan profesi guru, kemudian kita melaksanakan yang namanya lapor diri, ya, barulah dari pihak kampus menginputkan data-data kita dan kita akan diberikan yang namanya nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa ini menjadi rujukan untuk kita semua, ya, sebagai landasan agar nomor itu sebagai identitas kemahasiswaan kita. Jadi Bapak Ibu semua harus pastikan bahwa data-data pendidikan profesi Bapak Ibu guru semua itu aktif, ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 2 website tempat kita untuk mengecek, ya. Yang pertama, kalau kita ingin mengecek data kemahasiswaan kita, ya, berarti kita menggunakan yang namanya PD Dikti. Kemudian kalau kita untuk sudah lulus dalam PPG, kemudian ingin mengecek data sertifikat pendidik kita, berarti kita mengaksesnya melalui yang namanya PISN. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu semua. PD Dikti ini merupakan pangkalan data perguruan tinggi, di mana di dalam PD Dikti ini, ya, kumpulan data perguruan tinggi di Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kemendikbud, yang dulunya Kemendikbud sekarang sudah menjadi Kemensaintek. Nah, PD Dikti ini berfungsi sebagai pertama basis data tunggal untuk menyediakan data pendidikan tinggi yang lengkap dan valid. Kemudian yang kedua, sumber informasi bagi mahasiswa, ya, calon mahasiswa dan orang tua. Yang terakhir, platform rujukan informasi untuk mengecek data perguruan tinggi. Bapak Ibu semua, ketika kita mengikuti yang namanya pendidikan profesi guru, berarti kita statusnya itu mahasiswa. Makanya kita harus mengecek data-data kita, yaitu di PD Dikti atau pangkalan data perguruan tinggi. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu semua yang sudah lulus dalam pendidikan profesi guru dan ingin mengecek apakah ijazah atau sertifikat pendidik saya ini aktif atau tidak, kita bisa mengeceknya menggunakan website yang namanya PISN.
Nah, PISN ini kepanjangan dari penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional. PISN ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan memverifikasi nomor ijazah dan sertifikat profesi nasional. Nah, manfaat dari PISN ini adalah yang pertama, meningkatkan ketaatan perguruan tinggi dalam melaporkan data ke PD Dikti. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran perguruan tinggi dalam melaksanakan pendidikan sesuai standar. Yang selanjutnya, memastikan keabsahan sertifikat profesi secara nasional. Kemudian yang terakhir, memudahkan pengajuan pemutihan atau pembatalan ijazah dan sertifikat profesi. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara kita mengeceknya? Ya, kita bisa masuk ke browser kita. Kemudian pada browser kita ketikkan PD Dikti. Ini Bapak Ibu semua. pddikti.kemdikbud.go.id ya. Kita enter. Nah, Bapak Ibu semua catatan. Tadi kalau saya mengetiknya ya, namanya itu memang PD Dikti ya. PD Dikti.kemdikbud.go.id. Tetapi ketika sudah diakses itu berubah, pddikti.kemdiksaintek.go.id, karena perubahan dan pemecahan kementerian, jadi websitenya juga berubah. Nah, Bapak Ibu semua, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengetikkan nama, kemudian nama atau NIM PPG kita ya. Saya contohkan, misalkan saya Ahmad Safi'i Bandu ya. Kemudian ketika sudah seperti ini, kita klik yang tombol pencarian ini, kita tunggu sebentar, sistem akan memverifikasi ya bahwa kita bukan robot. Kita centang Bapak Ibu semua. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita tinggal scroll ke bawah Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua fokus pada data mahasiswanya Bapak Ibu semua. Jadi ini terdapat 2 data kemahasiswaan saya ya. Yang pertama yaitu ini nama kampus saya waktu saya S1 Bapak Ibu semua. Kemudian ini adalah nama kampus saya ketika saya mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk mengecek data kita ya aktif atau tidak, kita tinggal klik yang lihat detail. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu semua, maka data kita sudah dipastikan itu aktif Bapak Ibu semua ya. Sudah dipastikan aktif. Karena apa? Operator kampus sudah menginputkan dari data yang kita berikan ke pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Diktinya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengecek dan terdapat ketidaksesuaian data, atau misalkan nama yang salah ya, atau jenis kelamin salah, itu silakan Bapak Ibu semua melaporkan ke operator kampusnya untuk melakukan perubahan data yang ada di PD Dikti. Nah, ini jadi data mahasiswa saya Bapak Ibu semua, tanggal masuk 1 September 2024. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya belum status mahasiswa terakhirnya belum diupdate Bapak Ibu semua ya. Jadi masih tanda datar atau strip ya. Jadi masih belum diupdate dari pihak kampusnya. Padahal saya sudah lulus dalam pendidikan profesi guru, tetapi dari pihak kampus belum melakukan update pada PD Diktinya. Nah, ketika ada ketidaksesuaian seperti ini, Bapak Ibu segera menanyakan ke pihak kampus ya. Bapak Ibu bisa ambil screenshot dari gambar ini dan mengirim ke pihak kampus. Oke. Berarti sampai sini kita sudah selesai mengecek data kemahasiswaan kita yang melalui PD Dikti. Nah, kemudian Bapak Ibu semua,
Yang selanjutnya adalah kita akan mengecek penomoran ijazah kita atau ijazah atau data sertifikat pendidik kita sudah ditemukan atau sudah aktif atau tidak ya. Nah, kita mengeceknya melalui website yang namanya pisn.kemdikbud.go.id atau penomoran ijazah dan sertifikasi nasional. Caranya kita tinggal buka di tab baru ya Bapak Ibu semua. Kemudian kita ketikkan yang namanya PISN ya. pisn.kemdikbud.go.id. Jika sudah seperti ini, tinggal kita enter Bapak Ibu semua. Kita tunggu sebentar. Nah, sama seperti dengan PD Dikti tadi, Bapak Ibu semua, dia sudah berubah Bapak Ibu semua. Yang dulunya PISN Kemdikbud, sekarang sudah menjadi PISN Kemdiksaintek karena perubahan kementerian atau perpecahan pembagian dari kementerian tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jika tampilannya sudah seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah ya. Nah, pada data ini yang pertama kita akan memasukkan nama perguruan tinggi kita. Nah, contoh Bapak Ibu semua, kalau di PD Dikti saya, nama kampus saya yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian di sini kita masukkan Universitas Pendidikan Indonesia. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu semua karena dia akan mencari otomatis ya. Kalau sudah muncul barulah kita klik. Kemudian yang kedua, pada pilihan program pendidikan ini kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih yang profesi ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu semua, pada program studi, kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu silakan ketikkan pendidikan profesi guru. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu semua ada beberapa pilihan, tetapi Bapak Ibu semua pilih yang paling bawah, pendidikan profesi guru. Nah, kemudian yang selanjutnya ada berupa kita disuruh milih nih, mau cari berdasarkan NIM atau nomor sertifikat pendidik. Nah, saya coba yang berdasarkan NIM saya. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu lupa NIM-nya, Bapak Ibu silahkan copy yang dari PD Dikti tadi. NIM-nya kita copy Bapak Ibu semua. Kita pastekan di cari NIM. Oke. Nah, jikalau sudah terisi semua kolom-kolom ini, maka kita tinggal klik yang tombol berwarna kuning ini yaitu cari. Kita tunggu sebentar. Maka akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu semua ya, data-data kita. Nah, jadi statusnya di bawah sini yaitu keterangan nomor sertifikat profesi tidak ditemukan, silahkan hubungi perguruan tinggi terkait. Jadi ini kemungkinan dari pihak kampus ya masih sementara melakukan update data pada PISN kemdiksaintek.go.id ya. Nah, tapi setelah ini mungkin kalau Bapak Ibu sama juga dengan seperti saya, Bapak Ibu silahkan melaporkan ke pihak kampusnya dengan cara yaitu men-screenshot ini, kemudian hubungi operator kampus dan Bapak Ibu menanyakan kenapa sertifikat profesinya kok tidak ditemukan ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu langkah-langkah untuk mengecek yang pertama data kemahasiswaan kita, kemudian yang kedua yaitu cara mengecek penomoran atau ijazah sertifikat pendidik kita sudah aktif atau tidak ya. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, mohon maaf kalau video saya mengganggu Bapak Ibu semua. Kalau video saya mengganggu Bapak Ibu semua, tolong Bapak Ibu di skip aja. Tidak usah di like, tidak usah ditonton, tidak usah di komen. Silahkan di skip aja Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin untuk video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.